Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setelah hampir sekitar 1 jam saya mendengarkan semua cerita hidup yang dialurkan Yudi tanpa jeda, diakhiri dengan pertanyaan Yudi yang tersebut di video sebelumnya, membuat saya cukup termenung sesaat, memikirkan betapa rumitnya yang harus saya sampaikan kepada Yudi. Tersirat sekelebat dalam benak saya, apakah yang saya akan sampaikan nanti bisa Yudi terima? Atau malah akan membuatnya merasa tersinggung? Begitulah kalimat yang berputar di otak saya. Tapi bagaimanapun, saya sudah diundang di hadapan tamu saya. Akan sangat tidak menghormati jika saya hanya menjawab, "Saya juga bingung dengan hidupmu, terserah kamu saja." Sepertinya akan lebih mengecewakan jika saya menjawab demikian, daripada saya menjelaskan prinsip apa yang sudah saya pegang teguh selama ini sampai saya bisa bertahan. Setelah menarik napas panjang, akhirnya saya pun mulai berbicara. Yang paling pertama, seperti biasa, saya haturkan rasa terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Yudi. Seperti kepada siapapun yang sudah mau mengundang saya, bahkan saya dipercaya mendengarkan setiap kisah yang begitu beragam. Termasuk hari ini saya mendapatkan cerita baru dari Yudi. Saya pun mengungkapkan rasa hormat saya akan semua yang sudah Yudi ceritakan. Berarti saya sudah dipercaya untuk mendengarkan kisah hidup yang sebenarnya tidak semua orang mampu membukanya. Apalagi kepada orang yang asing yang baru dikenal. Dan Yudi pun menyambut dengan kalimat, "Iya Kang, sama-sama. Saya malah yang harus berterima kasih karena Akang sudah mau datang dan mendengarkan saya. Dan saya merasa ada kelegaan yang saya dapatkan setelah selama ini semuanya terpendam sendiri. Jadinya membuat saya kadang mumet dan mengganjal di dada saya," ungkap Yudi yang menyiratkan wajahnya sedikit berseri. Lalu saya pun berkata lagi, "Sebenarnya jujur saja Kang Yudi, saya mendengarkan cerita Kang Yudi itu hadir berbagai perasaan di dalam hati saya. Tetapi intinya yang saya ambil adalah sampai hari ini Akang mengundang saya oleh karena ada sedikit pemikiran, keinginan untuk berhenti dari apa yang selama ini Akang jalani kan? Bukan begitu?" Saya pun berhenti sejenak dengan mengajukan pertanyaan sederhana. "Iya Kang, begitulah adanya. Terlebih saya memiliki kesadaran itu karena saya membaca buku Akang. Ternyata setelah saya membaca, ada ya orang yang orientasinya sama kayak saya, tapi bisa berhenti dan bertahan. Makanya saya mengundang Akang ke sini karena saya ingin sekali berbagi cerita. Siapa tahu saya juga bisa mengikuti kunci rahasia yang Akang punya." Yudi pun kembali menjawab dengan antusiasnya. Saya pun menyunggingkan senyum seraya berucap, "Baiklah Kang, terima kasih atas semua atensinya. Ya, tapi saya nggak punya kunci rahasia itu kok. Hanya kemauan dan kesadaran diri saja yang penting. Kesadaran dan kemauan itu ya untuk berubah dan memperbaiki diri, bukan hanya sadar lalu melupakannya. Kalau kita gak sadar dan gak mau berubah, ya sulit Kang bagaimanapun caranya. Jadi, menurut pandangan dangkal saya dan keterbatasan ilmu saya, dari seluruh dilematik yang Kang Yudi hadapi ini, saya yakin bahwa ini Tuhan sedang mencurahkan kasih sayangnya sama Akang dengan cara yang Kang Yudi rasakan sekarang ini. Sehingga
bisa menghadirkan setitik kesadaran untuk Akang atas semua apa yang terjadi. Maksud Akang, kasih sayang bagaimana? Saya justru merasakan ini adalah hukuman dan karma bagi saya. Yudi ternyata menyambar perkataan saya. Iya, Kang. Tidak salah Kang Yudi berpikiran demikian. Tetapi, seperti saya bilang tadi, ini adalah pandangan pemikiran saya. Justru ini kasih sayang Tuhan, bukan hukuman. Kenapa saya bilang demikian? Ya, kalau ini hukuman, tentunya Akang tidak akan menikmati semua perjalanan hidup kemarin. Akang mengatakan demikian dari tadi. Bukankah begitu? Dan kalau ini dikatakan karma, mohon maaf Kang, Tuhan tidak pernah memiliki sifat pendendam. Kalau ini disebut karma, karena Kang Yudi melakukan hal-hal yang salah di masa lalu Tuhan membalikannya seperti sekarang, sepertinya tidak seperti itu yang saya ketahui. Ini kasih sayang Tuhan, Kang, untuk memperingatkan Kang Yudi atas apa yang selama ini dijalani adalah salah. Dan dengan cara beginilah Tuhan menyentuh hati Kang Yudi sampai akhirnya Kang Yudi saat ini sadar bahwa tidak selamanya yang Kang Yudi dapatkan dalam hidup selama ini menenangkan dan menyenangkan. Bahkan, Akang sekarang jadi sadar dan ingin menghentikan ini semua, kan? Panjang lebar, saya menjabarkan apa yang ada dalam benak saya. Dan Yudi seperti mengenyitkan keningnya, tanda dia belum mengerti. Mohon maaf Kang Yudi, mohon maaf. Jika mungkin penjelasan saya bertolak belakang dengan apa yang Kang Yudi pikirkan. Tapi begini sajalah, untuk lebih mempermudah. Akang dulu adalah lelaki yang menyukai wanita, kan? Nah, lalu tanpa Akang sadari, ada satu kejadian yang membuat justru Akang berbalik arah menyukai sesama lelaki. Kalau menurut saya, ini cara Tuhan menyadarkan Kang Yudi, bukan menghukum atau mengkarma Akang. Dulu ketika Akang, mohon maaf jika saya mengulas kembali, banyak sekali Akang menelantarkan wanita dan menzolimi cinta mereka. Apakah ada Akang merasa kesadaran ini? Apakah Akang ada keinginan untuk berhenti? Yang saya tangkap dari cerita Akang Yudi tadi, malah Akang kan katanya makin gila. Dari mulai di Jakarta, begitu banyak menyakiti wanita, sampai kuliah di Jogja pun demikian. Adakah kesadaran Akang ingin menghentikan itu? Tanya saya sejenak untuk memberi ruang pada Yudi menelaah kata-kata saya. Iya Kang, bener banget Kang, bener banget. Saya mulai mengerti apa yang Kang Ray maksud, kata Yudi sambil mengangguk-anggukkan kepalanya. Nah, begitulah kalau kata saya Kang. Jika saja dulu tidak ada kejadian bersama omnya Kang Yudi itu, mungkin lain cerita. Kang Yudi bahkan tidak akan bertemu saya seperti sekarang. Karena mungkin Kang Yudi terus menikmati petualangan Akang ya bersama wanita. Sampai Akang mau membeli buku saya, lalu mengundang saya, menceritakan semua cerita hidup. Ya karena kehidupan kita sama kayak gini. Iya kan? Tetapi saya memohon maaf lagi nih ya Kang Yudi ya. Kalau diizinkan saya bertanya sama Akang. Ya ini silahkan Akang mau jawab atau tidak gak apa-apa. Apa yang membuat justru Kang Yudi ada sedikit kesadaran untuk berhenti? Bukankah Kang Yudi menikmatinya?
Dan bukankah Kang Yudi bisa mendapatkan lelaki idaman yang Kang Yudi mau dan bagaimanapun adanya? Maaf ya, maaf sekali lagi jika pertanyaan saya kurang pantas dan tidak mengenakan Akang. Saya kembali menguji isi hati Yudi dengan pertanyaan itu. Gak apa-apa Kang Rey, silahkan aja mau bertanya apa juga. Dan untuk pertanyaan ini, ya entahlah Kang Rey, saya juga bingung. Tapi bener kata Kang Rey tadi, pada saat dulu saya berburu wanita, saya enjoy aja. Tidak ada pemikiran penyesalan ataupun takut dosa. Tetapi setelah saya begini, saya seakan merasa ada sesuatu yang mengganjal. Apalagi setelah saya melakukan hal-hal mengenai seks dengan sesama jenis, kadang ada rasa takut di hati saya. Jangan-jangan nanti saya kena penyakit. Atau jangan-jangan nanti saya ketahuan orang tua kalau ada satu lelaki yang berani membuka mulutnya sama orang tua saya. Apa yang terjadi? Pasti saya akan kehilangan segalanya. Bahkan yang saya belum ceritakan adalah, ya saat ini perusahaan agak sedikit gonjang-ganjing Kang. Income-nya ketika saya pegang penuh tanpa didampingi ayah saya menurun, karena uangnya banyak saya salah gunakan, dan saya semakin terlena dengan kehidupan ini. Ayah saya mengultimatum saya akan mengganti saya kalau saya tidak bisa memperbaiki manajemen keuangan perusahaan. Makanya saya ada kesadaran itu Kang, tidak ada paksaan. Selebihnya, ya, saya juga sudah sedikit muak dengan lelaki-lelaki yang sudah saya bayar. Mereka ternyata tetap mengejar saya, meminta uang lebih dan meneror saya. Kadang-kadang mereka memaksa saya untuk terus bersama saya dan saya tidak mau. Begitu Kang. Yudi pun panjang lebar menjelaskan alasan kenapa dia memiliki kesadaran itu. Nah, itu dia kasih sayang Tuhan yang masih tersisa di hati Kang Yudi. Dengan cara beginilah Tuhan menyentuh Kang Yudi, kata saya. Mohon maaf kalau saya terkesan sok tahu bahwa Tuhan ingin Kang Yudi berhenti. Walaupun mungkin dengan cara yang kita tidak anggap bagus. Tuhan ingin Kang Yudi berhenti dari segalanya ini sekarang, atau segalanya akan terlambat. Tuhan tahu cara terbaik buat Kang Yudi, walaupun Kang Yudi sendiri tidak merasakan ini baik. Jawab saya menambahkan. Yudi yang mendengarkan penjelasan saya itu diam sesaat, seperti sedang mencerna setiap kalimat saya. Lalu, dengan wajahnya yang sedikit muram, Yudi pun bertanya lagi. Tapi Kang, kenapa Tuhan harus menjadikan saya menyukai sesama jenis dulu? Kan mungkin Tuhan punya cara lain untuk saya, kata Yudi menatap saya. Wallahu a'lam bishawab Kang. Allah yang maha tahu segalanya. Tetapi kita harus sadar, Allah memiliki cara yang kita sebagai makhluk lemahnya tidak pernah tahu. Bukan berarti Tuhan menjadikan Kang Yudi jadi penyuka sesama jenis, karena kalau menurut pemikiran saya lagi, coba kalau Kang Yudi saat digoda Kang Yudi menolak, terus berontak, atau malah kabur, atau apapun yang bisa Akang lakukan untuk menghindar. Kan saat itu Kang Yudi tidak melakukannya. Dan hal inilah kita petik hikmah di balik kejadian itu. Jangan sampai apapun yang terjadi sama kita menyalahkan Tuhan. Kalau Kang Yudi dulu menghindar, mungkin bisa tidak seperti ini. Tetapi Kang Yudi justru menikmatinya kan? Berarti bukan salah Tuhan. Tetapi hal baiknya, dari apa yang terjadi yang menurut kita manusia, inilah yang terbaik dari Tuhan untuk kita.
Kalau misalkan Kang Yudi diberi ujian lain selain menyukai sesama jenis, entah itu Kang Yudi kekurangan di bagian badan atau apapun, malahan sepertinya Kang Yudi tidak akan bisa bertahan. Jadi, inilah bagian yang harus Kang Yudi jalani dan taklukkan. Dan Tuhan pun menunjukkan jalannya, mempertemukan kita. Sebagai hamba Tuhan yang taat, semoga Kang Yudi pun bisa seperti itu. Saya pun terus mencoba sebisa saya mengetuk hati Kang Yudi. Ujian. Jadi maksud Kang Ri ini bukan karma oleh karena kelakuan saya dulu sama wanita. Yudi pun kembali semakin antusias bertanya. Ya seperti yang saya bilang Kang Yudi, wallahu a'lam bishawab. Entahlah Kang, saya manusia biasa yang tidak tahu. Allah yang maha tahu. Tetapi, mungkin kalau Kang Yudi mau menganggap ini karma, ya tidak ada salahnya. Tetapi bagi saya, seperti yang saya bilang tadi, inilah cara Tuhan menunjukkan kasih sayangnya untuk memperingati Kang Yudi agar tidak sampai ketelanjuran. Saya pun tetap dengan argumen saya. Oke Kang Rey, saya ikut Akang. Tapi kalau memang ini ujian, terus saya harus bagaimana? Saya ingin sekali berhenti. Saya pun pernah suka mencoba melawan keinginan saya itu. Tapi kembali selalu tidak bisa dengan godaan-godaan yang begitu banyak. Apalagi ketika birahi saya naik, saya tidak bisa menolaknya. Dan saya mengulanginya lagi, Kang Rey. Yudi pun kembali tertunduk saat mengatakan hal itu. Baiklah, tetapi ingat Kang Yudi ya, saya tidak sedang memaksakan pemikiran saya supaya Kang Yudi ikut saya. Tidak. Semua orang memiliki hak pemikiran masing-masing. Tapi ya alhamdulillah jika memang Akang menyepakati. Dan untuk bagaimana solusinya ya tidak jauh. Jika kita sadari bahwa semua yang terjadi atas kehendak Tuhan, ya hanya kepada Tuhan pula kita kembalikan. Kita bisa apa selain mengembalikan kepadanya? Agar jalan terbaiknya pun Tuhan yang memberi. Kang Yudi hanya perlu berpasrah kepada Tuhan dan jalani yang Tuhan inginkan. Tetapi berjalanlah di trek jalan Tuhan. Insya Allah kita akan terlepas dari semua himpitan. Ikhlaskan diri kita menerima takdir ini. Dan saya yakin Tuhan akan membimbing kita ke jalan yang lebih baik, Kang Yudi. Saya pun kembali mencoba membesarkan hati Yudi dengan pemikiran saya. Dan Yudi pun sepertinya mengerti dengan apa yang saya ucapkan. Dengan wajahnya yang sendu, Yudi pun berkata lagi, "Tapi saya malu, Kang. Malu sekali. Saya akui selama saya hidup dan mengimani agama saya memang sangat jauh dari jalan Tuhan, Kang. Mungkin Tuhan Yesus juga sudah jijik sama saya. Apakah bisa saya kembali kepadanya?" Kata Kang Yudi dengan suaranya yang tertahan seperti menahan desakan haru di dadanya. "Kang, percayalah, kasih sayang Tuhan tidak pernah hilang dan tidak akan ada habisnya untuk makhluknya. Sebesar apapun dosa dan kesalahan kita, ampunan dan kasih sayang Tuhan lebih besar dari itu. Makanya saya katakan begini karena apa? Karena Kang Yudi masih memiliki rasa sadar akan kesalahan. Berarti titik keimanan Kang Yudi masih tersimpan dari Tuhan. Yakinlah itu. Kalau memang Kang Yudi ikhlas menerima hal ini,
lalu Kang Yudi berani merubah arah ke jalan Tuhan yang lebih baik, insya Allah Tuhan akan selalu mengampuni hambanya yang mau bertobat, Kang. Jawab saya semakin berusaha menguatkan Yudi. Dan Yudi pun terdiam, seraya menatapkan wajahnya ke arah lain. Seakan ingin menghindarkan matanya yang sudah berkaca-kaca. Lalu Yudi pun bergumam dengan pelan, "Ibadah saya jauh dari cukup, Kang Ray. Saya jarang ke gereja. Sekalinya pergi tidak ada kekhusyuan. Malahan saya melihat-lihat siapa tahu ada lelaki yang bisa saya dapatkan. Tetapi saya bukan ingin menjadikannya pacar ya, Kang. Saya hanya ingin hepan saja, alias mengumbar nafsu. Setelah itu ya saya cari yang lain." "Apakah Tuhan akan mengampuni saya, Kang? Sebegitu bejatnya saya dari dulu sampai sekarang." Akhirnya Yudi pun tak kuasa menahan air yang menggenang di pelupuk matanya. Mengiringi isi hati Yudi, aliran air mata itu jelas saya lihat melintasi pipi Yudi. Dan Yudi segera menghapusnya. "Bersabarlah, Kang. Jika saya boleh mengatakan dari apa yang saya pelajari di agama saya, bahwa ada bagian ibadah yang terbaik dan tertinggi nilainya di mata Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bukan cuma sholat, puasa, baca Al-Quran, atau juga sedekah, dan ibadah-ibadah lainnya. Itu jelas kewajiban yang pastinya itu adalah ibadah terbaik. Tetapi ada satu nasihat. Ada ibadah istimewa yang tidak memerlukan tenaga, bersifat sunyi tanpa suara, tidak harus berkoar-koar dan tidak berdarah-darah, yaitu ikhlas dan ridho menerima ketetapan Tuhan yang diberikan kepada kita. Itu ibadah juga, Kang. Saya pun ibadahnya tidak begitu baik dibanding yang lain. Bahkan saya dulu pernah membenci Tuhan. Membaca Al-Quran saya bisa, tetapi ya sebisanya saya. Tapi insya Allah, dengan apa yang Tuhan takdirkan kepada saya sekarang, saya memiliki orientasi yang berbeda dari lelaki lain. Saya ikhlas bertahan di jalan Allah, Kang. Ridho akan takdir ini, dan semoga Allah meridhoi perjuangan saya. Kang Yudi pun bisa. Kalau Kang Yudi bisa kuat dalam menerima ini semua, kuat jika datang godaan, dan kuat tidak mengulangi lagi apa yang Akang pikir itu salah di mata Tuhan. Tuhan akan merangkul Akang. Yakinilah itu, Kang Yudi. Saya berusaha menyentuh hati Kang Yudi dengan kalimat itu. Dan Kang Yudi pun menatap saya dalam seraya bergumam, "Terima kasih, Kang Ray. Terima kasih." Lalu saya harus bagaimana menebus dosa saya pada wanita-wanita yang dulu saya sakiti, Kang? Karena mau gak mau, hal itu pun mengganggu pikiran saya akhir-akhir ini. Gak mungkin saya kalau meminta maaf sama mereka semua, kan? Yudi pun akhirnya membahas kesalahan dirinya yang lalu. "Baik, Kang. Untuk masalah ini mungkin saya hanya ingin bertanya. Sedikit saja, maaf jika menyinggung ya. Apakah Kang Yudi masih punya perasaan atau hasrat sama wanita atau tidak sekarang, Kang?" Tanya saya penasaran. "Masih, Kang Ray. Dan kayaknya tetap ada di hati saya. Saya naksir loh kalau ada perempuan yang cantik. Tapi karena perasaan yang berbeda yang diterapkan oleh om saya itu, jadinya saya lebih menginginkan lelaki." Jawab Yudi tegas. "Nah,
berarti Akang bukanlah gay. Menurut saya, Kang Yudi masih bisa menyelamatkan diri Kang Yudi dengan cara kembali menaikkan keinginan kepada wanita, tapi dengan cara yang baik. Dengan begitu, Kang Yudi pasti mampu mengalahkan keinginan sama lelaki. Lalu kembali kepada fitrah bahwa Kang Yudi seharusnya ya sama wanita. Tapi sekali lagi, kali ini bukan untuk pelampiasan saja, Kang ya. Kenapa tidak sekalian saja Kang Yudi nikahi seorang wanita yang memang Kang Yudi sayang? Insya Allah, Kang Yudi pun jadi punya tempat untuk mencurahkan segala keinginan hasrat Kang Yudi hanya kepada satu wanita. Dan itu dengan cara halal dan tidak ada yang melarang. Bagaimana kalau begitu? Saya pun memberikan saran yang mungkin saja bertolak belakang sama yang Yudi rasa. Tetapi tidak ada salahnya saya coba. Sepertinya jalan baik, Kang Rey. Oke kalau begitu. Ya, walaupun sepertinya saya harus berjuang keras nih, Kang Rey. Agak susah. Tetapi saya bisa. Saya yakin bisa. Tetapi boleh nggak Kang saya minta sesuatu sama Akang? Yudi balik bertanya kepada saya. Meminta apa nih? Selama itu saya bisa dan tidak melanggar hukum agama juga negara, ya insya Allah akan saya usahakan. Jawab saya. Pokoknya, ketika saya ingin mencoba merubah diri saya hanya ingin terus berkomunikasi sama Kang Rey. Masih banyak yang harus saya tanyakan dan belajar dari Kang Rey. Tapi karena sekarang waktunya sudah semakin habis dan semakin siang, saya pun harus balik karena ada meeting yang sangat penting. Kang Rey jangan bosan ya kalau saya hubungi terus. Ungkap Yudi menyampaikan permintaannya. Dan dengan senang hati, saya pun mengiyakan dan menerimanya. Sebenarnya masih panjang ceritanya, tetapi mungkin sampai di sini saja saya menceritakan perjumpaan dan obrolan saya bersama Yudhistira. Selanjutnya, saya dan dia jadi sahabat baik. Walaupun kita tidak sering ketemu, kita saling diskusi. Dengan kesibukan Yudi dan kesibukan saya, kita tetap berkomunikasi. Ada kelegaan yang saya rasa dari tiap kesempatan ketika kita bisa ngobrol. Sebab apa? Yang saya tahu, Yudi semakin kuat bertahan katanya dari semua godaan. Dia juga sudah bisa menolak setiap godaan keinginan dirinya mencari kepuasan sejenis. Bahkan, dari kabar Yudi juga, dia sekarang serius memiliki pasangan wanita seiman. Dan dia menyayanginya. Dia berjanji sama saya akan menjadikan wanita itu istrinya. Alhamdulillah, betapa senangnya saya mendengar itu. Walaupun pada satu saat Yudi pun sempat mengeluhkan dirinya yang kembali tergoda dengan keinginan-keinginan itu, tetapi tidak dilaksanakan karena berbagai hal. Dan setelah kembali ngobrol sama saya, Yudi kembali bertahan dan terus berjuang kembali, karena dia sadar dia tidak mau mengulangi kesalahan. Perusahaan Yudi semakin maju katanya, dan Yudi makin disayang orang tuanya, dan segala urusannya lancar tanpa ada halangan. Saya yang mendengar itu semua ikut bahagia. Bahkan, Yudi berjanji akan terus jadi sahabat saya sampai kapanpun. Dan berjanji juga katanya akan mengumrohkan saya setelah dia menikah dan akan mengundang saya. Masya Allah, Tabarakallah, Maha besar Allah dengan segala kasih sayangnya. Dan satu yang saya catat
dari perjalanan kaki saya berjumpa Yudhistira, si pengusaha muda penakluk wanita. Dan kata-kata itu selalu saya ingat. Terima kasih Kang Rey. Dari Kang Rey, saya belajar mengakui kesalahan masa lalu yang begitu bejat. Dari Kang Rey, saya belajar bertahan dari godaan lelaki. Dari Kang Rey, saya mencoba mencintai kembali wanita. Dari Kang Rey pula, saya belajar memaafkan dan melupakan, juga berdamai dengan kebejatan lelaki tua yang membuat saya salah jalan. Dari Kang Rey, saya bisa kembali ke jalan Tuhan dan mengenalnya. Karena kembali ke jalan Tuhan yang terbaik buat saya. Dari Kang Rey, saya belajar ikhlas juga ridho akan ketetapan Tuhan atas hidup saya. Sehingga sekarang, saya begitu mencintai Tuhan saya. Dan Tuhan Yesus pun mencintai saya dengan kasih sayangnya yang tidak terhingga. Sehingga saya sekarang sukses menjalani hidup. Terima kasih Kang Rey. Kita memang berbeda dalam iman, tapi kita sama makhluk Tuhan. GBU Kang Rey. Itulah akhir kalimat dari tamuku yang menjadi sahabatku, yang sampai saat ini masih berkomunikasi. Ya, walaupun sangat jarang sekali, karena saya tahu kesibukan Yudhistira yang begitu hebat. Saya cukup mengerti kondisinya. Yang terpenting, doa saya selalu untuk dia. Semoga Tuhan selalu membimbing setiap langkah kakinya, kapanpun, kemanapun, dan sedang apapun dia pergi. Amin. Diary Langkah Kaki bagian 4, episode Karma 2, tamat. Terima kasih. Wassalam.